Oke, halo teman-teman, balik lagi di video selanjutnya. Ini video kita membahas terkait pembuatan aplikasi dari awal menggunakan low-code Mendix. Use case kita ini adalah blog portal system. Jadi di dua video sebelumnya kita sudah implementasi initial content untuk basic function yaitu CRUD. Lalu kita juga sudah membuat beberapa enhancement atau detail terkait perapihan tampilan dan juga fungsi, dan juga kita sudah membuat tampilan khusus untuk guest mode dan juga user ya di halaman depan. Nah, di video kali ini kita akan coba eh, bahas beberapa item. Ini saya sudah coba membuat beberapa dummy data, jadi supaya nanti videonya tidak kepotong banyak karena harus isi dari awal. Lalu ini saya sudah coba cari template desain yang kita kira-kira bisa implementasi. Jadi ini nanti mungkin link Figma-nya akan saya share karena ini di-share di community ya, di Figma community bisa search aja blog atau nanti bisa lihat di kolom deskripsi untuk linknya. Mungkin nggak 100% semua fungsi yang ada di Figma ini kita implementasi, cuman ini bisa kita pakai untuk sebagai acuan referensi desain yang akan kita pakai di video tutorial kali ini. Untuk dari tampilan ya, kalau dilihat di sini kita sudah punya thumbnail, lalu ada title, ada author name-nya. Nah, ini mungkin author name dan profile picture dan juga tanggal ini belum kita tampilkan. Untuk nama author dan tanggal ini sebenarnya sudah ada di database kita, cuman untuk profile picture-nya kita belum sediakan ya. Jadi nanti kita perlu tambahkan entity atau atribut untuk menyimpan profile picture untuk si author ya. Lalu di sini ada latest post, dia ada 3 kolom grid, kurang lebih kontennya sama, ada thumbnail, title, kategori, dan profile autornya. Lalu ada footer, nanti footernya mungkin nggak sebanyak ini, kita coba kita simplify aja. Eh, Lalu di sini ada halaman detailnya, ada kontennya. Nah, untuk kontennya, karena kita halaman detail blog kita masih menggunakan basic rich text editor, jadi mungkin nanti sifatnya cuma bisa bold, underline, italic, lalu numbering ya, list. Jadi ada beberapa keterbatasan, jadi mungkin nggak serupa seperti yang ada di Figma. Lalu di sini ada dark mode dan light mode. Ini mungkin kalau ada waktu nanti bisa kita implementasi juga. Cuman by fokus utama nanti kita akan implement yang light mode-nya ya. Oke. Nah, ini saya sudah buatkan 12 dummy data dengan beberapa kategori. Eh, Next, kita akan coba implementasi beberapa item dulu ya. Eh, di sini kita mau coba implementasi login page, lalu register page, lalu untuk button logout, untuk di portal ataupun di bagian CMS-nya ya. Pertama mungkin kita bagian CMS dulu. Nah, di sini kalau dilihat sebenarnya sudah ada layout sidebar, lalu ada top bar-nya. Nah, nanti mungkin kita bisa pasang di bagian kanan sini ya. Jadi nanti di sini ada nama user, lalu ada profile picture-nya, dan lalu ada button untuk logout ya. Oke, di sini sudah ada user, kita ada beberapa user. Ini kita coba isi dulu untuk full name-nya ya. Ini misalnya kita tulis administrator, lalu ini ada user. Oke, oke. Lalu kita coba sekarang kita lihat untuk halaman CMS.
dia menggunakan layout apa. Nah, di sini dia menggunakan Atlas sidebar ya. Untuk best practice-nya kita bisa coba copy sidebar, Atlas sidebar. Nah, ini kita copy aja. Lalu kita taruh di folder atau di modul kita, blok portal di CMS. Lalu kita bikin folder baru namanya layout. Nah, di sini kita bisa samakan standarisasi penamaannya. Di sini blok portal main layout. Mungkin di sini add layout, CMS, sidebar, layout. Oh, ini kita kita paste dulu di sini. Nah, ini baru kita rename ya. CMS, sidebar, layout. Oke. Nah, nanti yang blok kita pindahkan ke CMS sidebar layout. Eh, blok kategori juga sama, CMS sidebar layout. Oke. Nah, sekarang untuk CMS sidebar layout-nya, kita mau tambahkan eh, button logout ya. Di sini di toolbox sebenarnya sudah ada button untuk sign out. Jadi kita bisa drop aja ke sini. Kita kontainer, oke. Kalau kita taruh di sini, dia dari sebelah kanan. Mungkin kita bentuknya icon aja ya. Icon pakai icon. Misal di sini logout ada. Ya, di sini ada button logout. Oke, button style-nya kita coba inverse. Ya, not bad. Lalu di sini ada snippet ya. Ini untuk language kita nggak butuh. Nah, ini kita bisa wrap dengan container lagi. Lalu kita di sini bisa pasang teks dan juga image mungkin ya. Teks, image. Hmm. Oke. Nah, lalu image-nya kita bikin by default kita pakai, oh kita langsung implementasi aja ya. Nah, untuk membuat user profile dengan avatar, kita bisa bikin satu entity baru, user profile. Nah, ini nanti kita akan uh, inherit atau extend dari entity account punya administration. Ada atribut tambahan untuk saat ini belum. Lalu kita bisa uh, buat satu entity lagi untuk profile picture-nya atau avatarnya ya. Ini kita inherit ke image. Oke, ada custom atribut tambahan nggak ada. Nah, kita tinggal pasang relasinya. Untuk case ini kita pakai 1:1 ya. Jadi satu user profile akan punya satu avatar. Nah, untuk image-nya, oke, nanti ini kita perlu wrap dua data ini ke data view. Oh, data view. Gimana data view? Data view. Kita muncul. Oke, kita wrap aja sebagai snippet ya. Karena di layout itu kita nggak bisa pasang data view. Jadi di sini kita bisa tulis SN untuk prefix snippet, lalu user profile misalnya. Oke, ini taruh di command mungkin.
Oke, lalu kita bisa taruh di sini data view, kita wrap. Di sini kita bisa pakai nano flow. Kita coba taruh di command juga, bikin satu nano flow ds get blog portal get user show. Nah, nanti kita tinggal retrieve dari database ke user profile yang ID-nya adalah current user ya. Kita set range-nya first, kita return, kita set. Nah, ini karena kita nanti mau pakai di semua tampilan, nanti di halaman front end dan juga di back end-nya, di CMS ataupun di blog portal, jadi kita enable dulu untuk semua kecuali guest ya. Karena kalau guest kan berarti dia belum login. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil dynamic dari user profile avatar. Oke, kalau ada, nah kalau nggak ada, kita akan ambil dari static, ambil profile, nggak ada ya? Oh ini user ya, ada, lalu kita oke dulu. Jadi by default nanti gambarnya adalah ini, kalau dia belum punya profile picture, lalu kita di sini ambil user full name-nya ya. Jadi kita akan ambil full name-nya, oke. Oke, di sini ada error. Di sini untuk administrator tidak punya akses ke user profile. Oke, nah sekarang di domain ini kita bisa set dulu untuk semua administrator, user, author itu bisa read. Oke, lalu avatarnya juga, untuk avatarnya bisa read juga. Oke, nah ini nanti tampilannya kita perlu rapihin ya. Untuk gambarnya kita set, nanti mungkin kita tambahkan kelas custom class. Di sini misal di snippetnya di kontainer kita bikin top bar profile. Top bar profile container. Nah, nanti ini kita akan pakai untuk nge-styling ya. Ini kita run dulu. Oke, kita login sebagai administrator. Nah, ini sudah ada di halaman depannya ya. Cuman kalau dilihat, nah ini kita ada demo administrator. Nah, kita coba bikin, oh ini di halaman kategori, tapi datanya masih hilang ya, masih nggak ada full name. Oke, kita coba lihat settingan security-nya. Kalau dia sebagai administrator, dia bisa lihat. Oke, di sini ambil dari full name user profile. Oke. Oke, nah nanti kita coba bikin satu halaman baru di CMS. Kita pakai generate overview page aja dari bawaan Mendix. Untuk navigation layout-nya pakai CMS sidebar layout.
Sisanya biar pakai yang sama aja nggak apa-apa. Kita rename jadi user profile. Lalu kita taruh di CMS, user profile overview, kita rapiin sedikit untuk tampilannya. Ini ada baris, kita tambahkan baris di atasnya, dua kolom, user profile di kiri, buttonnya di kanan. Kita set auto fit content supaya rata kanan, lalu marginnya kita set none, lalu row-nya kita eh, setting align itemnya center ya. Nah, di sini kita coba bikin munculin datanya sedikit aja, full name, email, local user nggak usah, name boleh, last login boleh, blog mungkin remove aja, oke, mungkin 4 ini dulu aja ya. Oke, lalu kita set navigasinya untuk ini administrator aja yang bisa lihat. Untuk user profile new editnya administrator juga. Oke, lalu untuk di navigation kita ubah yang tadinya halaman user ke modul, kita tarik sekarang dari blog portal. Oke, nah di sini ada eh, setup buat user role-nya nggak boleh eh, atau tidak bisa dapat akses ya untuk user role administrator. Nah, kalau dilihat ini ambil dari sistem user. Sistem access entity untuk user role. Nah, jadi dia hanya bisa akses yang current user atau dia dapat grantable di grant ya untuk role-nya. Oke, oke administrator. Oke, kita lihat di security-nya user role, sistem administrator. Oke, ini sementara kita coba remove dulu. Oke, kita coba untuk tes top bar-nya dulu ya. Kita fokus ke sini. Nanti untuk setting stylingnya dan juga nanti mungkin supaya namanya muncul dulu. Oke, nah kita coba login sebagai demo administrator ke halaman user. Nah ini list usernya masih belum ada. Oke, user ini di blog portal dari untuk ini read only ya. Jadi semuanya read only. Hmm, Oke, oke. Nah ini karena eh, bisa dibilang semua akun yang ada di sini, demo user ini yang kita setting, ini kan ada security, demo user. Nah ini semua entity-nya ngambil dari user ataupun account. Nah ini kalau mau dirapihin kita bisa coba edit ya. Jadi misal user ini kita ambil dari user profile. Oh, tapi ini kemungkinan nanti akan datanya bisa hilang ya, data-data eh, apa namanya, data-data dari dummy data yang kita udah input ya. Jadi nggak apa-apa kita coba
ubah dulu ke user profile semuanya, supaya nanti muncul di list user menu user yang tadi kita baru buat. Oke, kita oke dulu. Lalu kita run lagi. Jadi karena sifatnya dia inherit, jadi sebenarnya kalau dari sistem database dia itu eh, membuat satu satu table lagi dan itu sesuai dengan entity yang kita buat. Lalu nanti dia akan eh, join table dari si user profile entity ini ke entity yang dia inherit gitu. Nah, ini kalau kita coba login administrator, lalu kita ke user, nah sebenarnya datanya sudah ada, cuman masih kosong ya. Jadi ini kalau kita edit, nah ini objek dari profilnya nggak muncul ya. Hmm. Oke, atau cara paling mudah mungkin kita disable aja untuk coba ini kalau kita login, oh ini masih ada ya datanya. Oke, kita mungkin coba tambahkan dulu untuk akses rule si administrator. Kita bikin administrator bisa create, delete, dan read and write ya. Jadi supaya nanti dia bisa manage usernya. Nah, tadi kita coba run dulu. Oke, kita login sebagai administrator ke user. Nah, sekarang sudah ada button add, bisa edit. Nah, ini di editnya sudah bisa diupdate ya datanya. Misalnya ini administrator, emailnya administrator at system.co.id misalnya. Lalu dia save. Lalu di sini ada user, user at system.co.id. Lalu ada author at system.co.id. Lalu ada reviewer, system.co.id. Jadi ini saya coba lengkapin dulu datanya supaya nanti dia muncul di top bar menunya ya. Nah, sekarang ini kalau bisa dilihat administrator ini sebenarnya udah muncul ya. Nah, sekarang kita tinggal styling eh, untuk si top bar profile container. Pertama untuk si image viewer-nya kita set eh, ini min fit content, head-nya fit content. Nah, untuk image-nya kita setting mungkin 50 px, 50 px. Lalu border radiusnya kita bikin circle aja ya, 50%. Lalu ini ada oke. Ini kita setting display flex, align item center. Nah, nanti kita tinggal balik ya. Oke. Berarti sekarang snippet ini di SN ini si gambar di posisi kedua. Lalu kita coba bikin stylingnya tadi. Top bar, profile container. Nah, di sini ada MX image viewer dulu ya.
width-nya fit content, head-nya fit content. Lalu di sini ada tag image si logonya, si profile avatarnya. Kita set width-nya 50 px. Harusnya ini height-nya 50 px. Mungkin kalau mau di ini bisa di cover gambarnya, lalu border radius 10%. Lalu si top bar profile kontainernya kita bikin display flex, lalu align item center, lalu kita kasih gap sedikit ya, mungkin 5 px. Oke, nah ini kalau kita refresh, nah sebenarnya udah, mungkin agak kegedean. Kita coba setting 35 px. Oke, harusnya nanti pas lagi di refresh dia akan balik sebelah sini ya. Ya, I think not bad. Nanti kita coba cari referensi tampilan yang agak lebih bagus untuk snippetnya ya, atau untuk, nah ini posisinya seperti ini. Kalau kita logout, dia akan masuk ke halaman home sebagai user. Nah ini kalau nanti kita bisa juga coba cari apa namanya, icon yang lebih bagus mungkin untuk logoutnya. Oke, sekarang kita coba bikin untuk halaman login ya. Jadi kita tadi udah bikin untuk profile top bar-nya, sekarang kita mau bikin halaman login. Di portal kita bisa bikin folder baru, login, lalu kita bikin page baru, add page, login, underscore web. Untuk ini ya di main layout nggak apa-apa. Ini sudah ada template login ya, jadi kalau mau dipakai bisa langsung di OK aja. Kita lihat tampilannya seperti ini. Mungkin kita nggak butuh image, kita taruh di center aja nanti. Ini apa? Oke, H100, W50 ada. Nah, W50 ada, MX Auto nggak ada ya. Oke, ini kita tulis saja login container, supaya nanti kita lebih enak buat nge-stylingnya ya. Di sini kita mau login container, max width-nya adalah 50%, lalu margin-nya auto. Jadi nanti dia akan di center ya. Nah, oke. Lalu di sini dia masih ada beberapa error. Errornya, perlu di setup dulu ininya. Ambil dari validation message. Jadi ini kalau dilihat kita sebenarnya sudah pakai yang dari template. Dari template itu dia menggunakan NanoFlow dari DS login konteks. Nanti kita coba cari DS login konteks ini datangnya dari mana. Username-nya, value-nya dari username, password-nya dari username juga, password ya. Dari password, lalu sign in button-nya, ini call NanoFlow, kayaknya kita bisa cari juga di sini login kalau nggak salah. Nah ini, ACT login, oke, lalu, nah ini harusnya ini kita bisa setting visibility ya, visibility based on value, based on expression, current object, validation message tidak sama dengan empty, karena ini kayaknya string kosong, jadi mungkin gini aja ya. Jadi nanti ini si validation message ini akan muncul kalau emang ada error aja. Kalau tadi dia langsung muncul ada kotak merah walaupun tidak ada teksnya ya. Jadi better kita rapihin sekalian. Nah sekarang dari layoutnya, dari main layout ini kita coba si login. Oh ini dia masih teks, kita coba ubah jadi button.
jadi button. Di sini login, lalu on kliknya ke show a page di halaman login web. Lalu di oke dulu, login yang ini kita hapus. Ini kita geser aja. Nah, gitu. Kita coba jalanin dulu. Oh, ada error. Eh, halaman login butuh untuk guest. Lalu kita bikin custom URL mungkin ya, login. Dan ada error. Nah, ini Atlas Web. Oh, dari Atlas Web DS Context. DS login context. Nah, kalau dilihat Nanoflow ini diperbolehkan untuk roles anonymous, administrator, dan user. Nah, kita tinggal pasang role aplikasi kita ke roles yang sudah disetting di sini. Jadi kalau kita ke security, lalu ke user role, lalu ke guest, kita setting dari Atlas Web Content ya tadi, untuk anonymous. Oke, nah sekarang errornya sudah hilang, kita coba login lagi. Oke, kita coba cek. Nah, ini kita ke halaman login. Nah, ini masih muncul ya. Berarti kemungkinan ini eh, ada bukan empty kosong ya, bukan string kosong. Coba kita lihat login web. Kontainernya visible tidak sama dengan oke. Nanti kita bisa lihat value dari itu ya. Atau kita bisa juga gini, or tidak sama dengan empty. Hmm, ya, oke, coba kita run dulu. Oke, oh masih ada. Ini perlu kita cek. Hmm, oke, nanti kita coba cek ya. Sekarang kita coba login dulu menggunakan misal tadi administrator demo dari lihat dari demo usernya, demo user, administrator. Nah, ini bisa kita copy username-nya atau di sini bisa juga kita copy passwordnya. Jadi passwordnya tadi saya copy, username-nya adalah demo administrator. Kalau kita salahin dulu ya, misal sign in. Nah, ini harusnya baru muncul errornya. Coba kita, oh tadi belum administrator. Nah, ini baru dia login ke halamannya. Nah, ini udah ada profile picture-nya, sudah ada full name-nya, lalu bisa logout juga. Nanti tinggal kita waktu coba klik di sini, kita akan coba pindahkan ke halaman ya. Jadi nanti halamannya kita bikin sebuah halaman profile buat dia bisa edit profile picture-nya gitu. Oke, lalu next-nya kita mau eh, tambahkan di halaman depan juga ya. Jadi di halaman depan kita coba login. Sekarang coba login sebagai user ya. Sebagai user, demo user, copy password, demo user, password, sign in. Nah, dia harusnya ke halaman home. Oke. Nah, sekarang kita coba cek si layoutnya ya. Layout untuk
portal. Nah, di sini di kontainer, oh ini nggak jadi tambah itu ya. Nah, ini kita bisa coba loginnya kita ubah menjadi bentuknya adalah link. Nah, jadi bentuknya teks seperti itu. Atau button juga sebenarnya kayaknya nggak apa-apa ya. Button. Lalu di sini register juga button. Kita ubah. Kita copy aja kalau nggak. Kita hapus. Di sini register. Nanti register dia bisa masuk ke halaman yang lain. Kita kasih margin sedikit. eh Mungkin yang login di sebelah kanan. Nah, yang loginnya kita bikin primary. Nah, gitu ya. Lalu, nah ini kalau kita tambahkan lagi kontainer, wrap in kontainer. Nah, kalau ini kita munculin hanya kalau dia role-nya adalah guest. Jadi kalau user nanti dia munculin yang lain ya. Kalau ini kita coba munculin add widget snippet, ambil dari common SN user profile. Nah, sekarang muncul error karena guest. Oke, nah ini kita nanti munculin, bisa munculin, kita wrap lagi dengan kontainer, lalu kontainer yang ini baru hanya bisa dilihat oleh user saja. Oke, nah kita coba run lagi. Oke, sudah. Nah, ini kalau dilihat sekarang kita sudah punya tampilan top barnya, ada profile picture, ada namanya, lalu ada button logout. Nah, kalau logout dia akan masuk lagi ke sini. Kalau login sebagai demo user tadi, demo user, copy password, demo user, copy password, kita sign in, dia akan masuk ke halaman home yang di sini. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan fungsi-fungsi tambahan. Jadi kalau dia sebagai user, dia nanti bisa klik favorit, lalu dia bisa melakukan interaksi dengan user yang lain di kolom komentar dari halaman atau dari blog detail ya. Oke, lalu apalagi yang bisa kita tambahkan? Di sini kita bisa eh, register page, boleh. Nanti kita coba tambahkan satu fungsi untuk register page. Oke, kita coba bikin yang register page dulu ya. Kita logout. Nah, di sini ada button register, tapi dia masih larinya ke halaman login ya. Nah, untuk register, kita bisa, kita perlu bikin entity baru di sini. Lalu kita tulis register DTO. Jadi ini DTO adalah data transfer object. Biasanya saya setup seperti ini untuk entity yang sifatnya unpersistent. Jadi kalau unpersistent itu adalah objek yang kita tidak ingin masukin atau kita simpan ke database. Nah, ini kita akan simpan full name. Ini akan kita pakai untuk form register ya. Email, username, lalu password, lalu confirm password. Kita oke. Lalu kita bikin, kita copy aja eh, si folder login keluar. Kita rename dulu. Register. Lalu kita taruh di luar. Register kita rename jadi
register web. Nah, di register kita mungkin di sini ubah jadi sign up. Ya, ini supporting text-nya boleh nanti apa misal. Lalu kita nggak butuh ini. Kita setting data view-nya ambil dari konteks yaitu register DTO. Oke, yes. Eh, data view-nya mungkin kita bikin vertikal aja untuk labelnya. Oke, untuk text box ini kita ubah menjadi pas eh, password ini ya. Oke, lalu halaman URL-nya kita ubah menjadi register. Oke, oke. Untuk karena URL-nya ini kita mau pakai custom URL, tapi dia ada page parameter. Di Mendix itu mengharuskan kita tempel something di parameternya. Jadi kayak atau kita setting parameternya. Oh, kita better ini kita remove aja, kita pindahin di sini dari Nanoflow aja ya data view-nya. Data view di sini kita setup dari Nanoflow, select, kita bikin baru DS register init context show create object di sini untuk si register DTO, lalu kita return. Di sini kita setting untuk guest ya. Jadi yang bisa akses register hanya guest aja. Halamannya juga guest. Tinggal domain modelnya kita perlu kasih akses rule untuk si guest. Dia bisa create, bisa delete, bisa read and write. Oke, lalu dari layout kita bikin registernya redirect ke halaman register. Oke, di register nanti kita untuk save buttonnya kita panggil microflow di register act register submit show. Untuk role-nya kita setting untuk user aja, untuk guest maksudnya. Nah, di sini kita pertama perlu setting user role-nya. Kita dapetin user role-nya. Kita mau setting untuk user aja ya. Nah, jadi nanti kita dapetin user role dari database. Kita set first. Lalu kita bikin object account atau user profile. Lalu kita setting full name-nya dari register DTO. Lalu email dari register DTO email. Lalu name atau username register DTO username. Lalu password dari register DTO password. Nanti mungkin kita perlu tambahin validasi ya eh, supaya lebih secure ya untuk formnya. Ini kita commit, lalu kita close page. Kita close page. Di sini show page, show login page. Sekalian close ini bisa bisa gini. Nah, di sini kita show a message aja biar agak lebih successfully
Register new account. Please login to initialize session. Oke, kita coba jalanin dulu. Nah, di sini kalau mau langsung di halaman register, mungkin bisa, kita sebenarnya bisa langsung setup supaya usernya upload profile picture. Cuman nanti mungkin kita seragamin di halaman profile page aja ya. Jadi di halaman profile page-nya dia nanti bisa atur untuk setting profile picture-nya gitu. Misalnya di sini saya tambah Ibnu Habibie, Ibnu gmail.com, Ibnu Habibie, passwordnya. Oke, coba saya save. Oke, nah di sini disuruh passwordnya harus lebih secure ya, perlu ditambahin digit. Di sini 2024, saya save. Nah, ini successfully register new account, please login to the Nah, ini berhasil ya. Jadi kalau saya coba login sebagai user baru, saya sign in. Oke, oke, salah. Tadi passwordnya apa ya? Oke, karena belum ada validasi confirm password, jadi bisa jadi saya tadi typo sih. Oke, ini saya remove dulu usernya. Register, coba lagi ya. Eh, coba register. Oke, masih salah. Coba kita bikin yang lebih simpel ya. Eh, atau di logiknya mungkin. Create user profile, password, hash string dari password. Register, ini dari password itu. Oke, coba ini kita jangan hide dulu sebagai password. Coba kita run lagi. Oke, kita coba remove ya usernya. Udah ada belum? Udah ada, kita delete dulu. Kita register lagi. Sini misal blog portal 2025. Kita save. Oke. Hmm, Oke, doesn't have any user role ya. Nah, di sini sebenarnya kita udah benar, cuman emang si user Ibnu Habib ini belum punya user role gitu. Nah, ini tadi kita udah coba retrieve tapi kita belum pasang. Ini kita coba balikin lagi. Sini kita bisa munculin aja tampilan passwordnya. Kita hide. Lalu di sini, nah ini kita udah sebenarnya udah retrieve user role-nya ya. Cuman kita belum pasang di halaman ini. Di objek user profile-nya. Nah, ini ada relasi ke user role. Kita bisa tulis di sini user role. Lalu kita run lagi. Jadi kalau nggak ada user role, dia itu
si sistem bakal bingung dia mau ngasih halaman apa yang bisa diakses oleh user yang sekarang lagi login gitu. Makanya dia munculin error tadi. Oke, udah running kah? Sudah ya. Kita coba ke admin lagi, user, kita coba delete, logout, kita register lagi, email habibi@gmail.com, blog portal 2025, kita save, berhasil, blog portal 2025. Nah, ini udah berhasil ya, masuk usernya dan dia sebagai user role gitu. Oke, nah nanti kita tinggal tambahkan halaman portal, halaman profile supaya dia bisa upload page. Kalau di CMS mungkin dia cuma bisa manage profile dia, misal seperti ganti profile picture, ganti full name, admin untuk username dan email. Username mungkin nanti kita lock supaya nggak bisa diedit-edit. Tapi kalau untuk email bisa diubah nanti. Nah, terus dia bisa update di sana. Untuk change password ya mungkin nanti bisa ditambahkan juga kalau emang dibutuhkan. Eh, tapi untuk saat ini nanti kita akan bikinnya update profile dulu aja. Oke, jadi di hari ini kita udah coba buat custom login, custom register page, lalu kita ada custom user menu ya, tambahan. Nanti kita di sini bisa enhance lagi, mungkin mau munculin profile picture-nya kalau emang ada, atau nanti kita bisa lihat menu editnya ini bisa kita lebih simplify karena ada beberapa inputan eh, yang sebenarnya ini nggak diperlukan ya atau nggak terlihat eh, seharusnya bisa di maintain oleh user gitu. Oke, sementara untuk videonya sampai sini. Kalau ada pertanyaan boleh di input aja di kolom komentar. Kalau ada saran juga boleh di input sarannya di kolom komentar. Thank you semua.